Jewelry Bunny pertama kali muncul pada manga One Piece chapter 498 sebagai salah satu dari 11 bajak laut rookie dengan nilai bounty di atas 100 juta belly yang mendarat di Kepulauan Sabaudi 2 tahun yang lalu, yang kemudian kita kenal sebagai 11 Supernova atau The Worst Generation. Pada manga One Piece chapter 565, ketika perang besar Marineford meletus, Jewelry Bunny masih terlihat berada di Kepulauan Sabaudi bersama dengan krunya menonton layar tancap yang sedang menyiarkan perang secara live streaming. Dia terlihat menangis terseduh-seduh setelah melihat Shirohige ditusuk oleh anaknya sendiri dan dituduh telah menjual seluruh anggota bajak lautnya kepada pemerintah dunia demi ditukar dengan nyawa Ace. Kemudian setelah perang besar Marineford selesai, pada manga One Piece chapter 581, Jewelry Bunny dan krunya mulai bergerak menuju New World. Di chapter tersebut, Bonnie bilang, "Semua ini adalah salahnya. Aku pasti akan memburunya sampai dapat. Ayo, berangkat ke New World." Lalu 14 chapter berselang, di manga One Piece chapter 595, Jewelry Bunny tiba-tiba sudah menjadi tahanannya Kurohige. Kurohige berniat menyerahkan Bonnie kepada Angkatan Laut untuk menukarnya dengan sebuah kapal perang. Namun rencana Kurohige tersebut gagal total karena marinir yang dikirim untuk melakukan deal-dealan dengannya ternyata adalah Admiral Akainu. Kurohige dan seluruh krunya memilih untuk kabur daripada harus berhadapan dengan si Admiral pada saat itu. Di chapter ini, sebuah kalimat yang penuh dengan teka-teki terucap dari mulut Akainu setelah dia berhasil menemukan Bonnie yang sedang terikat di sebuah tiang kayu. Akainu bilang, "Ketika tahu kamu kabur dari pemerintah, itu membuatku merinding." Kalimat yang diucapkan oleh Akainu di manga One Piece chapter 595 ini jelas mengisyaratkan kalau Jewelry Bunny memiliki hubungan tertentu dengan pemerintah dunia. Yang menarik adalah, pada manga One Piece chapter 700, Jewelry Bunny terlihat sudah bebas berkeliaran sambil makan pizza di sebuah tempat yang diselimuti salju. Menurut informasi yang terdapat dalam Vivre Card Databook Volume 2 yang dirilis bulan Oktober tahun 2018, disebutkan kalau Akainu membawa Jewelry Bunny ke markas besar Marineford. Namun entah bagaimana ceritanya, Jewelry Bunny bisa kabur dari tempat tersebut. Sayangnya, dia hanya bisa kabur sendirian, tidak bersama dengan krunya. Nah, nyaris 100 chapter setelahnya, tepatnya pada manga One Piece chapter 793, dengan masih mengenakan jaket tebal yang sama dengan yang dia kenakan di manga One Piece chapter 700, Jewelry Bunny muncul lagi membaca koran sambil menggondol pizza dari sebuah restoran. Bonnie merasa bangga karena termasuk satu generasi bajak laut yang sama dengan Luffy dan Law yang dikabarkan telah berhasil menjatuhkan Don Quixote do Flamingo. Namun, kemunculannya yang paling spektakuler adalah pada manga One Piece chapter 908, di mana dia tiba-tiba muncul di Marijoa ketika sidang Levelly sedang berlangsung. Dengan menyamar sebagai Ratu Connie dari kerajaan Soulbet, Jewelry Bunny mencoba menyusup masuk ke dalam perumahan khusus para Tenryubito. Rencana penyusupannya berjalan sukses setelah pintu gerbang dibuka oleh penjaga karena salah satu ternak mereka yang bernama Carlos ingin pulang ke kandang setelah mukanya bonyok akibat dikuaplok oleh Miosgard di Kastil Pangea gara-gara dia ingin menculik Putri Shirahoshi. Di chapter 908 ini, Bonnie bilang dia tidak menyangka akan bisa sampai kepadanya begitu cepat. Kemudian Bonnie terlihat menitikkan air mata melihat kondisi Bartholomew Kuma yang begitu menyedihkan. Nah, dari kepingan-kepingan puzzle di atas, kami pun mencoba untuk menyusun sebuah deduksi yang mungkin akan bisa menjelaskan siapa sebenarnya Jewelry Bunny ini. Apa hubungannya dengan Shirohige, pemerintah dunia, dan Bartholomew Kuma. Pada manga One Piece chapter 581, setelah mengetahui kalau Shirohige dan Ace tewas dalam perang besar Marineford, Bonnie dan krunya memutuskan untuk segera berlayar ke New World guna memburu seseorang yang dia anggap paling bersalah atas kematian Shirohige dan Ace. Kemudian pada manga One Piece chapter 595, dia terlihat sudah menjadi tahanannya Kurohige dan bersiap untuk ditukar dengan sebuah kapal perang. Dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau Jewelry Bunny memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Shirohige dan Ace, sehingga setelah mengetahui keduanya mati, Jewelry Bunny ingin membalaskan dendam mereka. Sehingga orang yang ingin dia buru, yang dia maksud di chapter 581, tidak lain dan tidak bukan adalah Kurohige. Sesampainya di New World, Bonnie memang berhasil menemukan Kurohige. Namun karena kekuatan Kurohige dan krunya jauh lebih unggul, Kurohige justru dengan mudah menangkapnya. Kurohige yang akhirnya tahu kalau kepala Bonnie dihargai 140 juta belly, memutuskan untuk menyerahkannya kepada Angkatan Laut dengan syarat barter dengan sebuah kapal perang.
Nah, Monkey D. Garp pernah bilang alasan dirinya selalu menolak untuk dipromosikan menjadi seorang admiral adalah karena dia tidak ingin mendapatkan perintah langsung dari Tenryubito. Jadi ada kemungkinan alasan kenapa Admiral Akainu sendiri yang turun tangan langsung untuk menjemput Jewelry Bonney adalah karena dia mendapatkan perintah langsung dari Tenryubito. Kurohige yang kaget tidak menyangka kalau Admiral Akainu sendiri yang turun tangan langsung untuk melakukan deal-dealan dengannya memutuskan untuk kabur meninggalkan Jewelry Bonney secara cuma-cuma. Ketika bertemu dengan Bonney, Akainu bilang dia sampai merinding ketika mengetahui kalau Bonney kabur dari pemerintah. Perkataan Akainu ini secara tidak langsung menjelaskan kalau keberadaan Bonney bagi pemerintah dunia sangatlah penting. Makanya, alih-alih membawa si supernova betina ke Impel Down, Akainu justru membawanya beserta para krunya ke markas besar Marineford. Padahal pada saat bersamaan, kondisi markas besar Marineford seharusnya sedang dalam masa mulai direnovasi. Karena di chapter 594 disebutkan kalau Monkey D. Luffy, Jinbe, dan Rayleigh baru saja menyatroni tempat tersebut untuk membunyikan Ox Bell sebanyak 16 kali. Nah, karena lokasi Marineford berada di dekat Marijoa, maka hanya ada dua kemungkinan kenapa seorang tahanan sampai dibawa ke markas besar Marineford. Pertama, untuk dieksekusi, seperti yang terjadi kepada Portgas di Ace. Dan yang kedua, untuk dibawa ke hadapan petinggi pemerintah dunia. Namun melihat kondisi Marineford yang pada saat itu masih dalam keadaan amburadul, rasanya tidak mungkin kalau Jewelry Bonney dibawa ke sana untuk dieksekusi. Sehingga pilihannya tinggal Jewelry Bonney akan dibawa ke hadapan para petinggi pemerintah dunia. Entah ke hadapan Gorosei atau diberikan kepada para Tenryubito. Dugaan kami, Jewelry Bonney akan dibawa ke hadapan Tenryubito. Kenapa? Karena pada manga One Piece chapter 908, Jewelry Bonney terkesan sudah hafal dengan kapling-kapling perumahan di Marijoa. Dia tahu di mana letak perumahan para Tenryubito dan dia sengaja menuju ke sana untuk mencari seseorang. Itu artinya Bonney pernah berada di perumnas Tenryubito. Dan hanya ada dua jenis makhluk hidup yang berada di dalam perumnas tersebut, yaitu Tenryubito sendiri dan para budaknya. Dugaan kami, jika tidak salah lagi, Jewelry Bonney adalah keturunan salah satu keluarga Tenryubito yang kabur dari Marijoa. Makanya ketika Akainu menemukannya, dia bilang merinding mengetahui kalau Jewelry Bonney kabur dari pemerintah dunia. Coba bayangkan, apa yang bisa membuat merinding seorang admiral kolot semacam Akainu? Kelima Gorosei saja dia bentak-bentak di depan mukanya langsung. Maka dari itu, dugaan kami, Jewelry Bonney ini identitas aslinya adalah seorang Tenryubito. Seorang Tenryubito yang kabur dari Marijoa karena merasa tidak sepaham dengan ideologi partai yang dianut oleh keluarga besarnya. 800 tahun yang lalu, keluarga Nefeltari menolak menjadi bagian dari Tenryubito. 33 tahun yang lalu, Don Quixote Homing memutuskan untuk menanggalkan status Tenryubito-nya dan memilih tinggal di luar Marijoa. 2 tahun ini, Don Quixote Myosgard meski masih menyandang status Tenryubito, tetapi dia tidak menggunakan jasa budak sama sekali. Dia justru menggunakan otoritas jasa kekuasaannya untuk melindungi perwakilan kerajaan Ryugu selama sidang Levely berlangsung. Jadi kami rasa bukan mustahil jika ada keluarga Tenryubito lain yang ternyata tidak sepaham dengan ideologi partai dan memilih untuk cabut dari Marijoa. Salah satunya mungkin adalah keluarganya Jewelry Bonney. Nah, jika Jewelry Bonney adalah seorang mantan Tenryubito, lalu apa hubungannya dengan Shirohige dan Bartholomew Kuma? Kenapa dia bisa luas sekali saat menyamar sebagai ibu suri kerajaan Sorbet, Connie? Dan kenapa dia menangis saat melihat Shirohige ditusuk Squarks dan dia juga menangis saat melihat Kuma dijadikan budak hina oleh Roswart? Salah satu alasan kenapa Bonney kabur dari Marijoa mungkin adalah karena dia tidak suka dengan cara para Tenryubito memperlakukan budak-budak mereka. Karena perbedaan sudut pandang inilah, mungkin Bonney sering terlibat masalah dengan sesama keluarga Tenryubito yang pada akhirnya membuatnya tidak betah lalu memilih kabur dari Marijoa. Dalam pelariannya ini mungkin Bonney pernah bertemu dengan Shirohige yang mungkin telah menolongnya ketika dia sedang dalam bahaya. Mungkin Bonney akan ditangkap oleh sekelompok bajak laut yang ingin menjadikannya sebagai budak, dan Shirohige yang kebetulan lewat menyelamatkan Bonney dari kelompok bajak laut tersebut. Nah, tahukah kalian? Dalam cerita spin-off One Piece novel Ace, disebutkan kalau kelompok bajak laut Shirohige memiliki beberapa lini usaha semi-haram. Kelompok Shirohige memiliki hotel, kasino, pajak preman, dan beberapa sumber penghasilan tetap lainnya sebagai bajak laut. Namun Shirohige melarang anak-anaknya menjalankan bisnis perbudakan dan perdagangan senjata ilegal.
Jadi mungkin alasan kenapa Bonnie terkesan begitu mengagumi Shirohige bukan hanya karena dia pernah ditolong, tetapi juga karena Shirohige tidak melakukan perbudakan. Bonnie menangis begitu melihat Squartz menusuk Shirohige dalam perang besar Marineford, karena dia tahu betul kalau Shirohige yang baik hati itu tidak mungkin menjual anak-anaknya kepada pemerintah dunia. Dia mengutuk Squartz yang begitu goblok sampai bisa dimanipulasi oleh Akainu. Bonnie juga begitu marah kepada Kurohige karena dengan begitu kejamnya telah membunuh mantan bapaknya sendiri. Makanya tanpa pikir panjang lagi, setelah perang besar Marineford selesai, Bonnie langsung memutuskan berlayar ke New World untuk memburu Kurohige. Yang mana tindakan gegabahnya ini justru berakhir tragis. Dia tertangkap dan ditemukan oleh Akainu untuk dikembalikan ke tempat asalnya. 2 tahun berselang, Bonnie yang membaca kabar kalau Luffy dan Law berhasil menghancurkan Doflamingo merasa begitu senang berada satu generasi dengan mereka. Mungkin dia pikir jika Luffy dan Law saja bisa melakukan sesuatu untuk menghancurkan seorang mantan Tenryubito, maka Bonnie yang pada hakikatnya masih seorang Tenryubito juga harus melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran para Tenryubito. Sehingga alasan kenapa Bonnie diam-diam pulang kembali ke Marijoa adalah dengan tujuan untuk membebaskan para budak yang dieksploitasi di sana. Di chapter 908, Jewelry Bonnie bilang, "Tidak kusangka aku bertemu dengannya secepat ini." Sekilas kata-katanya itu mungkin terdengar ditujukan kepada Bartholomew Kuma yang ingin dia selamatkan. Tapi bagaimana jika perkataannya Bonnie ini sebenarnya ditujukan kepada Roseward, Tenryubito yang paling dia benci seantero jagat karena perlakuannya yang sangat tidak manusiawi terhadap para budaknya. Nah, ingatkah kalian alasan kenapa Don Quixote Doflamingo sangat ingin sekali mendapatkan operasi keabadian? Doflamingo bilang jika dia bisa mendapatkan operasi keabadian, maka dia bisa menggunakan harta karun yang ada di Marijoa untuk menguasai dunia. Dengan kata lain, dibutuhkan tubuh yang abadi untuk bisa menggunakan harta karun Marijoa tersebut. Dan ngomong-ngomong soal tubuh yang abadi, tubuh yang tidak bisa menua, menurut kalian berapa usia asli Jewelry Bonnie? Benarkah dia masih berusia 20 tahunan? Kalau iya, kenapa anak buahnya mukanya sudah tua-tua semua? Menurut prediksi kami, kekuatan manipulasi usianya Jewelry Bonnie punya potensi untuk membuat tubuhnya abadi, tidak termakan usia. Sama seperti tubuh yang diidam-idamkan oleh Doflamingo. Dan jika benar kalau Jewelry Bonnie adalah mantan Tenryubito, maka sama halnya dengan Doflamingo, dia juga tahu tentang harta karun Marijoa. Dengan demikian, kembalinya Jewelry Bonnie saat ini adalah untuk menggunakan harta karun Marijoa tersebut untuk dipakai membebaskan semua budak Tenryubito. Jewelry Bonnie baru kembali ke Marijoa saat ini karena baru saat ini dia menguasai teknik ultimate dari buah iblis yang dia makan. Mungkin ketika meninggalkan Marijoa, Bonnie masih belum memiliki kekuatan buah iblisnya ini. Baru setelah menjadi bajak laut, dia mendapatkan kekuatan buah iblisnya dan karirnya sebagai bajak laut terus merangkak naik hingga menjadi salah satu dari 11 supernova 2 tahun yang lalu. Setelah menguasai teknik ultimate dari kekuatan buah iblisnya ini yang memungkinkannya memiliki tubuh yang semi abadi, Bonnie memutuskan untuk kembali dan mencoba akan menggunakan harta karun Marijoa tersebut untuk membebaskan para budak. Dan menurut informasi yang dia miliki, harta karun Marijoa tersebut tersimpan di dalam wilayah perumahan Tenryubito. Karena rasanya aneh jika Bonnie sendirian masuk ke perumnas Marijoa yang penjagaannya begitu ketat untuk membebaskan para budak tanpa punya rencana untuk bisa kabur bersama mereka. Nah, mungkin kelemahan utama dari teori ini adalah di kolom SBS volume 64. Dalam kolom SBS tersebut, Eiichiro Oda menggambarkan sosok para supernova ketika mereka masih anak-anak. Dan di situ, Eiichiro Oda menggambarkan sosok Jewelry Bonnie seperti layaknya seorang gelandangan kecil yang sedang kelaparan. Jika Jewelry Bonnie adalah seorang keturunan Tenryubito, rasanya agak mustahil jika masa kecil Bonnie begitu mengenaskan seperti itu. Namun jika melihat gambaran masa kecil Shichibukai Bartholomew Kuma dan Don Quixote Doflamingo di SBS volume 63, mungkin bisa menjadi semacam pertimbangan lain. Pada manga One Piece chapter 908, resmi dikonfirmasi kalau Bartholomew Kuma adalah mantan raja kerajaan Soul Bed. Tapi kenapa di SBS volume 63 sosok Bartholomew Kuma kecil digambarkan seperti seorang pencari kayu miskin yang mengenakan pakaian rombeng? Bukankah dia kelak akan menjadi seorang raja? Hal serupa juga terjadi kepada Doflamingo. Mungkin memang benar kalau keluarga Doflamingo sudah melepaskan posisi Tenryubito-nya sejak Dovi masih anak-anak. Sehingga wajar kalau masa kecil Doflamingo digambarkan seperti gangster jalanan di SBS volume 63.
Tapi meskipun begitu, Doflamingo bilang dia tahu rahasia tentang harta karun Marijoa. Karena pengetahuan terlarangnya tersebut, pemerintah dunia berkali-kali mengirim orang untuk menghabisinya, namun selalu gagal. Hingga pada akhirnya mereka menyerah dan justru merangkul Doflamingo untuk diajak bekerja sama. Dan meski tidak kembali tinggal di Marijoa, Doflamingo bisa kembali mendapatkan otoritas dan hak istimewa seorang Tenryubito. Jadi, meskipun pada SBS volume 64, Eiichiro Oda sudah mengilustrasikan sosok Jewel Ribboni kecil seperti seorang anak gelandangan, tetapi hal itu tidak lantas menutup kemungkinan kalau dirinya adalah keturunan keluarga Tenryubito. Terlebih lagi, Jewel Ribboni memiliki kekuatan buah iblis yang bisa memanipulasi usia, sehingga ada juga kemungkinan kalau masa kecil yang digambarkan oleh Eiichiro Oda pada kolom SBS volume 64 bukanlah masa kecil Jewel Ribboni yang benar-benar saat dia masih kecil. Tapi ini adalah wujud kecil Jewel Ribboni ketika dia mengubah fisiknya menjadi seorang anak gelandangan agar orang-orang yang melihatnya merasa kasihan lalu memberinya banyak makanan enak. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.